Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sedang berada di area yang sangat krusial. It is a make or break moment menurut saya untuk Bitcoin dan saya bakalan jelaskan apa alasannya di video hari ini. Dan tentunya ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap. Itu berada di angka 3,27 triliun dolar atau turun sekitar 2,32%. Sekarang top 10 coin sendiri juga dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman kita akan awali dulu seperti biasa dengan update kompetisi trading bersama dengan Margex yang akan berakhir di tanggal 30 Juni ini. Nah, sampai dengan hari ini, user ID 704744279 masih menjadi peringkat pertama dengan total volume sebesar 1.086.000 yang tentunya juga udah eligible untuk mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah plus hadiah prize pool sebesar 25%. Nah, sisanya yang sekarang juga cukup ketat itu yang memperebutkan juara kedua dan juara ketiga. Di sini hanya terpaut kurang lebih 40 ribuan USD. Saya rasa itu akan sangat gampang sebenarnya untuk dikejar. Jadi saya rasa yang cukup jauh itu cuma di peringkat pertama, tapi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan peringkat kedua atau top 3 itu masih cukup besar. Dan kalau kalian mau menggaransikan diri kalian untuk mendapat hadiah, tentunya kalian harus masuk ke top 10 yang sekarang juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya, masih di kurang lebih 19.000, 20-an ribu USD, dan itu sangat gampang untuk dicapai menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikutan kompetisinya juga, bisa langsung aja mendaftar ke Margex dulu, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa start untuk mendapatkan volume, dan kita akan lakukan update secara daily untuk kalian mengetahui sebenarnya kalian sekarang di peringkat berapa. Oke? So, kita bakalan langsung masuk ke market, teman-teman. Nah, kenapa ini menjadi saat yang sangat krusial bagi Bitcoin? Selain dari segi price action yang menurut saya cukup menarik, tapi di sisi yang lain perlu kalian tahu bahwa terdapat banyak sekali hal yang bisa membuat market beberapa waktu ke depan itu bergerak sangat volatile, terutama 2-3 hari ke depan ya. Karena pertama, kita tahu bahwa terjadi eskalasi dari sektor geopolitik di mana Iran dan juga Israel itu sepertinya masih terus saling menyerang. Tidak ada indikasi bahwa mereka akan meredam apa yang telah mereka lakukan alias deeskalasi, dan itu menjadi satu hal yang tentunya menciptakan fear di market sampai dengan hari ini. Terlebih kalau misalnya nanti ada eskalasi di mana negara-negara yang lain, misalnya contohnya Amerika Serikat ataupun China itu ikut membantu dalam perang ini, ya perangnya nanti bisa melebar jatuhnya. Tapi untuk sementara waktu yang sepertinya berpotensi besar gitu ya untuk ikutan itu baru US. Sedangkan China itu masih berada di stance di mana mereka sepertinya lebih berpihak kepada yang namanya perdamaian. So kita bakalan harus memantau dengan dekat bagaimana kondisi atau update seputaran perang Israel dan juga Iran karena itu akan tentunya sangat bisa berpengaruh ke pergerakan harga market. Nah, selain daripada itu, teman-teman, kita juga harus tahu bahwa malam hari ini kita akan mendapatkan data yang cukup penting, yaitu adalah initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Diikuti besok dini hari akan ada interest rate decision dari The Fed tentunya, diikuti FOMC Economic Projections, FOMC Statement, dan juga FOMC Press Conference. Jadi kalau untuk interest rate decision-nya menurut saya kemungkinan besar masih akan stay di angka 4,5% sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang mungkin lebih penting itu dipantau adalah FOMC Economic Projections-nya dan juga FOMC Press Conference. Karena di sanalah kita bisa menemukan clue kira-kira apa yang sedang direncanakan dilakukan oleh The Fed berikutnya dan bagaimana ekspektasi para anggota Fed terhadap apa yang akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Jadi itu akan disimpulkan nanti di FOMC Economic Projections dan juga tentunya FOMC Press Conference. Jadi untuk teman-teman yang hobi begadang mungkin itu bisa menjadi salah satu tontonan yang menarik karena pastinya market juga akan bereaksi apabila
ada statement yang mungkin di luar dugaan disampaikan oleh kakek Powell, atau misalnya FOMC Economic Projections-nya menunjukkan ada perubahan yang signifikan daripada yang terakhir. So, itu adalah beberapa hal yang kemudian bisa menciptakan volatilitas di market selama beberapa waktu ke depan, teman-teman. Jadi, pastikan kalau misalnya kalian merupakan traders, kalian harus siap dengan resiko volatilitas yang ekstrim, dan kalian harus tentunya sudah mengetahui bagaimana cara manage posisi kalian sekarang. Apakah kalian harus kurangi exposure-nya? Apakah kalian harus start untuk taking profit? Itu semuanya adalah tentunya pertimbangan masing-masing dari kalian, karena kalian sendiri yang tahu bagaimana kondisi eh, dari portofolio kalian sekarang, dan cara yang terbaik untuk memitigasi resiko itu seperti apa, kalian sendiri yang bisa tahu. Karena setiap orang jawabannya pasti bakalan berbeda-beda. Ada yang mungkin sekarang masih berada di sidelines, belum masuk ke market, tapi ada yang mungkin sudah overexposed. Artinya mungkin sudah 90-95% dari asetnya sudah masuk ke crypto misalnya. Apalagi masuknya ke altcoin. Nah, itu mungkin bisa teman-teman pertimbangkan, katakanlah untuk melakukan hedging misalnya, atau kalian mau katakanlah mengurangi sedikit exposure untuk memitigasi resikonya, ya bebas. Itu semuanya bergantung kepada kalian, dan yang menjadi rule of thumb-nya adalah teman-teman harus set portofolio kalian sedemikian rupa sampai kalian akan merasa mampu untuk hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Regardless apa yang akan terjadi ke harganya, kalian tidak akan terpengaruh. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasa portofolio tersebut sudah berada di posisi itu, ya harusnya kalian bakalan bisa fine-fine saja. Oke? Tetapi menariknya teman-teman, meskipun kita mendapatkan ada perang dari Israel dan juga Iran, tapi di belakang layar kita melihat BlackRock terus melakukan pembelian melalui spot Bitcoin ETF-nya tentunya, di mana kalau kita lihat data terakhir menunjukkan ada pembelian sebesar 6.088 Bitcoin. Salah satu angka akumulasi yang paling besar yang mungkin kita lihat di bulan Juni ini, teman-teman. 6.088 Bitcoin. Terakhir kali kita mendapatkan ada akumulasi yang angka yang cukup besar itu di kurang lebih akhir bulan Mei kemarin. Meskipun di sisi yang lain kita juga melihat ada yang menjual ya, Fidelity menjual sebesar 1.985 Bitcoin, tapi kalau kita totalkan ya secara net itu ternyata masih inflow sebesar beberapa ribu Bitcoin. Nah, jadi ini adalah mixed signal gitu ya. Kita melihat market di satu sisi ketakutan akibat adanya eskalasi di sektor geopolitik, tapi di sisi yang lain kita melihat justru para pemain-pemain besar ini masih terus melakukan akumulasi. Belum lagi kalau misalnya kita perhatikan data Bitcoin balance yang berada di exchange ya, teman-teman. Jumlah Bitcoin yang sekarang berada di exchange itu terus mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita perhatikan, per hari ini kita kembali menciptakan all-time low. Ini berdasarkan data dari Thomas Ferrer. Bitcoin balance on exchanges just hit an all-time low. Treasury companies plus ETFs are chewing through the coins. Supply shock inbound. Jadi, kalau kita perhatikan, trennya untuk sementara waktu adalah orang-orang yang membeli Bitcoin sekarang tidak lagi untuk ditradingkan mungkin seperti di cycle-cycle sebelumnya. Ketika harganya naik tinggi, biasanya supply Bitcoin yang berada di exchange itu juga akan start mengalami peningkatan. Kenapa? Karena orang-orang start melakukan taking profit dan jualannya di mana? Jualannya di exchange. Sehingga mereka melakukan deposit Bitcoin ke dalam exchange untuk kemudian dijual dan disimpan oleh exchange. Itu kemudian membuat kita melihat Bitcoin balance start untuk mengalami peningkatan. Tapi tren selama spesifiknya 2-3 tahun terakhir, kita melihat sudah terjadi perubahan. Dari yang awalnya kebanyakan orang-orang yang beli Bitcoin itu hanya untuk ditradingkan di setiap cycle katakanlah, menjadi sekarang long time holder yang tidak lagi terpengaruh gitu ya terhadap kenaikan dan penurunan harga Bitcoin in the short term. Mereka hanya terus melakukan akumulasi, terbukti dari data Bitcoin balance yang berada di exchanges per hari ini, meskipun Bitcoin sudah berada di atas angka 100.000. Di mana berarti kalau teman-teman yang melakukan akumulasi di bottom bear market kemarin itu udah naik mungkin 6 atau 7x gitu ya. Rata-rata orang kemungkinan sudah akan start untuk lakukan taking profit. Kalau misalnya mereka tidak percaya bahwa Bitcoin bakalan bisa terus mengalami kenaikan dari sini, tapi beda cerita dengan data yang ada.
kita melihat penurunannya terus terjadi. Sekali lagi, ketika supply sudah sangat-sangat terbatas yang berada di market, ketika demand konstan selalu ada, apa yang harus terjadi teman-teman? Maka untuk mengakomodasi hal tersebut, kita harus melihat harga Bitcoin kembali mengalami kenaikan. Dan itulah kenapa sebenarnya menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang kalian hold secara long term untuk sementara waktu tidak terlihat sebagai ide yang terlalu buruk. Terlebih kalau misalnya teman-teman hanya menaruh semua fiat kalian di dalam bank dan tergerus inflasi, lebih baik kalian mencari aset yang secara performa itu bisa melebihi inflasi dari tahun ke tahun. Meskipun ya ada kalanya kita bakalan melihat Bitcoin masuk ke bear market atau kita katakanlah pullback 30-40%, tetapi kalau kita lihat secara gambaran besarnya, Bitcoin dari waktu ke waktu itu cenderung terus mengalami kenaikan. Dan saya tidak melihat tren tersebut bakalan stop di tahun ini atau beberapa tahun dari sekarang. Kenapa? Karena demand yang ada itu terlalu banyak teman-teman. Dan bahkan menurut saya gitu ya, kedepannya masih akan ada banyak sekali sumber-sumber demand baru yang berdatangan yang kemudian membuat supply dari Bitcoin itu semakin tipis yang ujung-ujungnya membuat harga Bitcoin harus terus mengalami kenaikan. So teman-teman, bagaimana dengan price action-nya? Kenapa saya sampaikan di awal video tadi bahwa Bitcoin berada di area yang sangat krusial in terms of price action juga. Karena kalau kita lihat per hari ini, setelah kemarin kita sempat melihat Bitcoin spike ke kurang lebih area 108 ribuan sampai 109 and then dapatkan rejection, kita melihat berjam-jam itu Bitcoin terus mengalami penurunan, selling off, selling off, selling off, selling off, sampai pada akhirnya ketemu dengan some type of support di area trendline di sini. Jika kalian perhatikan, kita persis berhenti di area trendline dan close 4 hour candle di atas area trendline, which is adalah good sign tentunya. Nah, kenapa ini menjadi make or break situation untuk Bitcoin? Karena kita masih sangat-sangat dekat dengan area lower trend line-nya, teman-teman. Kalau misalnya kita berhasil melihat Bitcoin untuk clear di bawah area ini dan close 4 hour candle di bawah area yang kita lihat sebagai trend line di sini, itu menunjukkan indikasi bahwa ada potensi Bitcoin akan kembali mendapatkan pullback lebih dalam. Kali ini mungkin bisa ngehit ke kurang lebih area $100.000 atau bahkan break dan membuat lower low yang baru. Artinya di sini kita bisa membuat semacam konsolidasi yang lebih besar sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan momentum. Nah, hal itu akan terjadi apabila kita melihat closing 4 hour candle minimal itu di bawah area 104.000. Nah, kalau misalnya kita akan berhasil untuk rebound lagi dari sini dan mendapatkan break di atas area 106.000, maka sebenarnya menurut saya itu memperbesar probabilitas bahwa yang kita sedang lihat sekarang adalah pembentukan symmetrical triangle, teman-teman. Kita sudah mendapatkan ada 2 touch di upper trend line dan sudah ada 3 touch di lower trend line. Semakin banyak sentuhannya, semakin valid patternnya. Dan jika kita mau melihat Bitcoin kembali nge-retest ke upper trendline tersebut, masih ada beberapa hadangan yang perlu kita lalui. Yang pertama, kita tentunya perlu untuk clear di atas area 106.000 terlebih dahulu. Karena itu merupakan area horizontal resistance yang harusnya, yang kemarin menjadi horizontal support, sekarang kita harusnya akan flip menjadi area horizontal resistance. Yang kedua, kita harus breakout dari trendline di sini. Kalau itu terjadi, maka kita akan melihat Bitcoin untuk kemungkinan besar kembali ngetes ke area upper trendline-nya, yang tentunya juga akan menjadi penentu apakah pada akhirnya kita akan berhasil untuk breakout di atas area upper trendline-nya yang berpotensi mengakhiri konsolidasi yang kita lihat selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Atau enggak 2 bulan sih, kita melihat Bitcoin itu nyampe ke area 11.000 itu di akhir bulan Mei. Sekarang ya kita menuju akhir bulan Juni, ya kurang lebih sebulan lah gitu ya. Kalau misalnya kita sampai memang
akan menyelesaikan konsolidasi di sini, maka kita wajib untuk breakout dulu di atas upward trend line-nya. Dan itu mungkin bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin telah siap untuk kembali masuk ke fase price discovery. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka sebenarnya memang belum ada indikasi yang cukup kuat yang menyatakan bahwa buyer sekarang yang lebih memegang kendali. Apa yang kita lihat di sini itu hanya semacam retracement menurut saya dari koreksi yang telah berlangsung selama berjam-jam di sini. Jadi akan sangat wajar kalau misalnya kita mendapatkan some type of pullback terlebih dahulu. Itu bukan berarti kita langsung akan reverse dari sini, tapi at least kita tahu bahwa Bitcoin masih mampu mempertahankan area lower trend line-nya. Itu adalah berita baiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari peluang untuk trade, mungkin akan lebih baik kita menunggu breakout di atas 106.000 and then tunggu some type of pullback, baru masuk lagi dari sana. Oke? Atau kalau misalnya kita berhasil untuk close di bawah area trendline di sini dan close di bawah 104.000, itu akan menjadi peluang bagi saya justru untuk mendapatkan peluang short. So saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan. Intinya adalah pergerakan harga Bitcoin berikutnya tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kedua hal yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah FOMC besok dini hari dan juga bagaimana perkembangan dari Israel dan juga Iran. Jika keduanya menunjukkan sesuatu yang positif, maka harusnya kita bisa melihat Bitcoin kembali rebound dan at least akan kembali nge-retest ke area upward trend di sini. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video.